naik dikit di angka 5178. Nah, kalau secara teknikal gimana? Secara teknikal IHSG ini dia breakout dari resistennya di angka 5150. Tapi kalau breakout dari resisten jangan terlalu pede dulu, jangan terlalu serakah dulu. Kenapa? Karena masih ada satu resisten lain lagi di angka 5250 dan itu merupakan resisten kuat ya, monthly resist. Terus kemudian yang menarik banget, hampir setiap hari saya selalu ditanya, harga emas gimana nih, harga emas gimana? Kalau saya ngelihatnya sendiri, emas ini masih akan tren naik, masih very strong uptrend. Silver juga masih very strong uptrend. Cara memanfaatkannya gimana? Peluang ini yang pertama, selain Anda berinvestasi emas secara langsung, tentunya dengan saham-saham yang ada kaitannya dengan emas. Nah, kita ada beli saham MDKA di IM Trade itu dari tanggal 8 Juli kalau nggak salah ini. Ya, dari tanggal 8 Juli kita masih ngehold sekarang dan profitnya sekitaran 43% lebih. Terus kalau yang belum punya, kapan hari? Sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi hari Senin atau Selasa itu kita ada ajak untuk masuk buat teman-teman yang ada di member IM Trade juga. Dan kayaknya saya udah update juga ya di Insta Live juga ya. Jadi masih bisa ngehold. Kalau MDKA-nya kami masih ngehold terus. Hari ini tadi kita jualan Inco. Buat swing trading kita jualan Inco. Terus kemudian Antam hari ini dia breakout kencang banget ya dengan volume yang sangat tinggi banget ya. Masih bisa lanjut naik teman-teman. Oke. Nah, ada sentimen apa? Hari ini ada sentimen positif apa? Teman-teman udah baca belum? Menteri Keuangan kita mau kasih apa? Coba tebak. Ada kejutan apa dari Menteri Keuangan kita? Akan ada pinjaman untuk rumah tangga tanpa bunga alias bunganya 0% ya, bunganya 0%. Nah, lagi disiapin nih, aturan-aturannya lagi disiapin gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu ya, ini yang boleh pakai pinjaman 0% ini gimana? Ini masih wacana. Nah, saya tahu nih yang dipikirin teman-teman nih, pasti ada beberapa yang mikir buat apa coba? Pinjaman 0%. Wah, buat beli saham aja nih pinjaman 0%. Oke, terserah Anda lah. Ya, jadi ini ada satu stimulus yang sangat bagus sekali dari Menteri Keuangan kita. Jadi perekonomian negara kita ini sangat tertolong sekali oleh kebijakan moneter dan fiskal selama beberapa bulan terakhir, terutama selama bulan April dan juga bulan Mei ketika perekonomian terus turun gitu. Dan pada bulan Juni dan Juli kemarin ini lumayan membaik ya, perbankan juga lumayan membaik, tingkat kredit juga naik. Kenapa? Karena didorong oleh stimulus dari pemerintah juga. Ada berapa triliun kemarin dana yang ditempatkan oleh pemerintah kepada bank-bank himbara, bahkan bukan cuma bank himbara, tapi juga dikasih juga ke bank swasta ya, BCA pun bahkan dapat. Jadi ini menjadi satu sentimen yang sangat positif sekali. Nah, untuk metals gimana? Saham-saham metal seperti Antam, Inco, Nickel itu MDKA itu masih bagus. Tins juga masih bagus, boleh di swing trading, boleh di super trading. Nah, kalau untuk saham-saham komoditas seperti ini kita tidak pilih untuk investasi jangka panjang karena sifatnya sangat siklikal sekali. Jadi kalau investasi jangka panjang, rentang waktu yang saya pilih adalah 5-10 tahun. Berarti perusahaan yang benar-benar harus sehat secara fundamental dan pangsa pasarnya itu membutuhkan kapanpun ya, mau kondisi apapun gitu. Oke, terus PSAB aku belum bahas. PSAB ini juga masih uptrend, tapi dia punya volatility sangat gila banget ya. Jadi teman-teman kita pilih yang lain dulu ya. Dan hari ini tadi kita ada profit taking untuk saham Kimia Farma. Kita profit taking di harga 3.300-an ya. Jadi dapat profit sekitaran 37%. Kita beli kemarin pas dia mantul naik. Terus kemudian kalau Kalbe Farma kita masih ngehold. Kalbe Farma ini lebih
rentang waktunya lebih besar ngeholdnya. Jadi dia naiknya pelan-pelan tapi lebih steady gitu. Itu KF saya udah bahas, KF-nya jangan beli di atas sekarang ya, riskan banget. Terus SMBR juga kemarin kita beli, hari ini kita udah profit taking, masih bisa naik nggak SMBR? SMBR memang kalau saya lihat jangka menengah dia arahnya naik, tapi kita pilih untuk swing trading aja, naik turun kita manfaatkan jangka pendek karena volatilitasnya sangat besar sekali ya. Jadi volatility besar itu gimana? Si SMBR ini bisa hari ini naik 24%, terus besoknya bisa kena auto reject bawah 7%. Bahkan bisa 3 hari berturut-turut turun sampai 7%. Nah, itu kalau kita ada ajak user IM-Trade atau teman-teman di Insta Live untuk trading ini pasti juga dak-dik-duk-der gitu ya. Oke. My view masih di saham-saham pertambangan di sektor metals ya, ini masih bisa ditradingin ya, baik swing trading maupun super trader. Terus kalau coal gimana? Coal sih kalau saya ngelihat selama COVID-19 ini nggak ada wave 2 di China terutama ya, selama China aman nggak ada wave 2 COVID-19 ini masih akan baik-baik saja ya. Jadi coal juga akan terdampak positif. Kenapa? Karena kalau di China manufaktur jalan bagus, pasti juga mereka butuh untuk mengimpor coal dari Indonesia untuk bahan bakar ya. Jadi ekspor bahan bakar, ekspor coal dari Indonesia ke China itu sangat besar sekali gitu. Oke, jadi saham duit hari ini tadi kita ada beli, ada buyback ya. Kita ada buyback untuk saham duit, terus kemudian Indi juga menarik ya. Tadi kita masuk duit karena gerakan duit sama Indi tuh mirip banget. Jadi kadang-kadang kita pilih salah satu, kita akan lihat apakah besok Indi masih bisa masuk. Jadi ini my view masih di pertambangan metals dan juga pertambangan batu bara gitu. Sido muncul ini bagus secara fundamental untuk investasi jangka panjang, very beautiful. Sedangkan kalau untuk trading yang saya nggak suka, Sido muncul ini sering sideways lama banget gitu. Sido muncul itu tanggal 5 Agustus kemarin tuh dia breakout sebenarnya ya, dia breakout. Hari ini dia ada retracement dikit ya. Ini lebih cocok untuk simpan jangka panjang. Kalau buat trading sering bikin makan hatinya karena nunggu lama gitu, nunggu lama karena sideways gitu. GJTL tadi kita ada trading juga, likuiditasnya agak kecil, be very careful. Volatility dia sangat besar sekali untuk GJTL, naik turunnya cepat. Untuk INKP dan TKIM ini juga masuk radar kita. Untuk INKP, saya lupa di IM-Trade ada enggak, tapi INKP ini ya ada, di IM-Trade ada. INKP ini bisa masuk super trader ya. Kita udah beli beberapa hari yang lalu, ini untung 5%, baru 5% sih, tapi kita mau ngehold untuk INKP ini masih oke. Kalau untuk TKIM bakalan nyusul INKP juga, cuman dia masih sideways. Kalau TKIM dia bakalan uptrend itu jika berhasil melewati angka 7.300. Wah, Sido udah untung 23%, 943 Arlen, traktir. LKT LKM kapan? Nggak tahu, ditunggu aja. Unilever banyak yang kami mau menawarkan emas dari Baduy. What? Unilever masih sideways teman-teman, masih sideways. Untuk jangka panjang sangat bagus sekali. Kalau buat jangka pendek ya dia sideways gitu, gerakannya lambat-lambat gitu. ICBP ya, jadi saham-saham blue chip kalau gerakannya sideways itu sebenarnya wajar, itu normalnya kayak gitu. Jadi kayak ICBP kemarin naik 12% dalam 2 hari, itu termasuk gerakan yang bukan nggak wajar ya, jarang terjadi ya. Kalau ICBP naik 12% dan kemarin volume transaksinya lumayan tinggi, berarti institusi udah ngelihat ini tuh bagus gitu, bagus dan masih bisa diambil secara valuasi juga, meskipun nggak murah-murah amat ya si ICBP ini ya, untuk investasi jangka panjang. Nah ICBP disclosure aku sendiri punya, tapi buat investasi jangka panjang aku nggak tradingin ini untuk saat ini. Pernah nggak kita trading ICBP? Pernah, waktu itu kita trading tanggal
28 Mei. Itu adalah kesempatan kedua sebenarnya waktu dia turun dalam setelah ada pengumuman bahwa dia akuisisi Pine Hill, dianggap akuisisinya kemahalan, valuasinya dianggap itu perusahaan afiliasi, jadi market nggak suka. Kemudian harga sahamnya turun 3 hari berturut-turut atau reject bawah. Wah, itu hajar ya, jadi saya ada beli juga untuk long term investing. Oke, kalau KF apakah besok masih bisa naik? Kimia Farma apakah bisa ke 3.300? Itu deket banget ya sama range-nya harga terakhir tadi. Kalau ditanya bisa atau enggak, karena range-nya masih deket tuh masih bisa banget. Besok masih bisa naik nggak KF? Kalau saya melihat dari pergerakannya pada bulan Juli kemarin masih bisa naik, tapi udah nggak worth it untuk Anda ambil beli besok gitu. Jadi besok tuh udah waktunya profit taking. Hari ini aja tadi kita jualan profit taking gitu. Oke. Sekarang saya mau bahas tentang perbankan syariah. BRIS kita juga ada, BRIS, terus kemudian BTPS, ini juga trennya juga menarik teman-teman. Terus aku mau cek ada data bagus tadi. Ya, jadi indeks keyakinan konsumen itu membaik pada bulan Juli 2020 ya. Jadi ini indeks keyakinan konsumen ini naik ya, dari angka 83,8 naik jadi 86,2 gitu. Jadi kalau masih di bawah 100 itu artinya masih pesimis sebenarnya. Kalau di atas 100 itu udah optimis. Tapi udah lumayan lah, udah ada kenaikan. Jadi secara perekonomian juga sebenarnya ini udah terus membaik. Saya percaya kuartal 3 nanti pasti akan hasilnya jauh lebih bagus untuk data-data perekonomian. Jadi ini market udah arahnya recovery selama tidak terjadi PSBB ulang yang kedua kali. Nah, kalau saya nggak tahu teman-teman ada nggak yang bekerja sebagai dokter atau bekerja di rumah sakit. Saya punya teman yang kerja di rumah sakit di Jakarta mengatakan bahwa pasien COVID-19 meningkat gitu di tempat dia bekerja. Jadi ya itu sih teman-teman, tetap kita hope for the best and prepare for the worst. Artinya adalah cash itu jangan dihabisin. Kalau aku investasi saat ini lebih suka caranya dengan nyicil selama beberapa bulan ini, seperti yang aku udah biasa jelaskan ya, dengan cara nabung saham. Kalau nabung saham ketika market di atas itu bisa rugi ya, rugi karena harganya kalau jatuh jadi nanti kemahalan. Tapi kalau teman-teman nabung sahamnya ketika marketnya lagi diskon kayak ini, selama beberapa bulan ke depan saya rasa akan baik-baik aja gitu. Oke. Untuk properti, aku belum bahas properti. 1 menit lagi ya, saya akan invite untuk Coach Yudi Chandra. Kita akan belajar tentang bisnis dan juga masih bahas-bahas tentang saham juga ya. Tadi nanya saham properti apa ini? Ada SMRA, CTRA, BSDE. Kalau SMRA sekarang lagi berada di support jangka pendeknya, bisa naik dalam 1-2 hari tapi nggak akan kenceng. Semuanya masih dalam trend sideways, menengahnya masih sideways, jadi masih wait and see ya, masih wait and see. Covid makin banyak tapi makin nggak takut. Antam gimana? Antam very bullish banget. Jadi Antam kita tadi sebenarnya waktu di M-Trade kita bilang pagi hari Antam itu belum breakout sampai kayak gini. Waktu pagi hari itu candlenya kecil di atas. Jadi udah ada 2 candle naik berturut-turut tuh ada gap up gitu. Jadi pagi hari kita bilang profit taking. Tapi ternyata siangnya dia breaking out gitu. Jadi Antam ini kita jujur kita nggak beli, kita nggak punya karena kita juga udah punya MDKA juga. Cuma nanti kalau misalkan dia turun ada retracement kita akan masuk gitu. Jadi ini udah agak telat buat kita untuk masuk ke Antam hari ini 11,33% karena tadi pagi saya lihat ada sedikit gap gitu naik dan pas di resisten jangka pendeknya gitu. Itu sih, jadi teman-teman kalau yang punya masih boleh nge-hold karena hari ini sore tadi breaking out tinggi, kondisinya pagi dan sore udah berbeda. Maka dari itu kenapa yang trade kasih action belinya itu nggak pernah ketika
market tutup di morning briefing suruh beli ini beli itu, enggak, benar-benar real time ya. Jadi kondisi pagi dan sore udah beda. Cleo very beautiful, very beautiful. Ya, jadi setelah dia breakout pada tanggal 29 Juli ini kemarin kita super trader dan kita masih ngehold. Yang namanya super trader itu lebih lama rentang waktunya daripada swing trader, jadi kita masih nahan ngehold. KF udah aku bahas ya. Apakah IHSG akan turun? IHSG masih ada sedikit upside sampai 5250, and be very careful, bulan Agustus secara statistik lebih banyak turun daripada naiknya. Jadi teman-teman jangan, ini bukan waktunya serakah ya. Kalau mau trading masih boleh trading, investasi juga masuk dengan cara nyicil, tapi bukan berarti saya bilang duit Anda langsung ceburin semuanya di situ. Gitu. Take profit Antam di berapa, take profit MDKA di berapa. So that's ketika beli kita real time, ketika jualan kita juga real time, kita nggak pernah target. Jadi kalau beli mungkin kita ada ancang-ancang, oh kira-kira buy on weakness di angka sekian atau buy breakout di angka sekian. Tapi kalau jualan sama sekali saya nggak pernah mau target. Ya kalau ada resisten paling kita lihat kayak IHSG ini resisten 5250 itu sebagai tanda lampu kuning aja. Tapi kita nggak pernah mau, oh Antam nih ada resisten di angka sekian nih, berarti targetnya di angka segitu. Enggak. Let the sky be the only limit. Enak toh? Oke. Tapi kalau turun cut loss dibatasin, kalau naik jangan dibatasin. Naik biarin naik aja terus gitu. Maka dari itu kadang orang nanya, kalau pakai strategi super trader kok berasanya banyakan cut lossnya ya? Ya iya dong. Kan kalau kita turun cepat cut loss, tapi kalau naik kita biarin. Jadi kalau pas untung lama kita hold sekitaran bahkan 2 sampai 3 bulan. Ini kayak MDKA aja kita udah ngehold tepat hari ini tuh kita ngehold 1 bulan gitu. Jadi profitnya sekitaran 40%. Jadi gimana caranya biar bisa untung lebih besar? Jadi ya lebih sabar ngeholdnya gitu. Sekitaran sebulan kemarin itu call bakalan bagus karena PMI, indeks PMI China itu udah naik di atas 50, mereka udah ekspansif lagi, gila banget kan. Jadi kalau chartnya PMI di Amerika itu setelah COVID sembuh, COVID-19 ini apa namanya lockdown dibuka, dia naiknya pelan-pelan. Tapi kalau di China itu dia langsung naiknya tuh dari bawah langsung boom, langsung ke atas gitu. Jadi recovernya cepat banget. Jadi ini bagus kalau untuk coal ini cyclical banget ya. Sekarang lagi masa recovery, dia baru mulai naik gitu. Jadi kalau untuk coal sendiri, perusahaan yang sekarang lagi menarik itu mostly semua kedampak positif, UNTR, terus kemudian Adaro, kemudian ada Doit, tadi saya beli Doit, Delta Dunia Makmur, terus kemudian ada Indika Energy, ini juga masih akan naik, tapi ini bukan buat investing, ini buat trading aja. Jadi ngikutin juga harga komoditas metalsnya kan naik terus itu. PTBA yang gerakannya pelan-pelan, ini juga hari ini mulai menguat. Jadi kalau PTBA dan ITMG itu pelan-pelan banget gerakannya, tapi kalau untuk Indi kemudian Doit itu gerakannya lebih cepat gitu.